kita lanjut lagi ya. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui dan teman-teman pahami gitu. Ketika teman-teman sebelum meminta diproses, otomatis teman-teman harus tahu dulu nih motor yang teman-teman mau beli gitu kan. Apakah ini cocok buat teman-teman atau apa? Misalkan pengen si marketingnya punya pendapat lain gitu, si TT mesti, atau misalkan teman-teman harus motor ini motor itu gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu dulu gitu motor yang teman-teman suka itu seperti apa gitu. Nah, terus harganya berapa. Jadi tiap daerah mungkin ya, tiap daerah itu beda-beda, tapi khususnya di Bandung hampir keseluruhan sama gitu untuk harganya. Dan kalau misalkan untuk kredit itu DP-nya harusnya DP berapa gitu. Nah, untuk masalah DP sebenarnya marketing punya hitungan masing-masing gitu ya. Untuk masalah DP ini kita harus ngikutin permintaan dari leasing juga gitu. Dan untuk saat ini, untuk COVID-19 ini gitu, permintaan leasing itu berbeda-beda. Ada yang 15%, ada yang 20%, ada yang 60%, dan ada yang misalkan persyaratannya harus pekerja ini, pekerja itu, kayak gitu. Jadi marketing bukannya mengada-ada gitu. Jadi marketing juga harus ngikutin si leasingnya gitu, permintaan dari leasingnya. Jadi teman-teman harus dipahamin seperti itu. Dan ini DP-nya segini, bisa nggak cicilannya turun atau gimana. Nah, itu mah pinternya teman-teman aja ngerayu marketingnya seperti itu. Nah, terus misalkan ketika nanti diproses, loh kok kenapa nggak di ACC? Nah, mungkin di situ teman-teman ada hal-hal yang teman-teman tidak ketahui gitu. Seperti contohnya misalkan teman-teman punya gaji 3 juta, misalkan pengen motornya harga normalnya ya di kisaran di atas 20 jutaan, misalkan ngambil tenornya yang setahun dan DP-nya pengen DP minim. Nah, itu otomatis perhitungan leasing itu nggak akan masuk. Jadi teman-teman marketing pun udah ngasih tahu duluan gitu, ini DP-nya harus sekian karena teman-teman penghasilan sekian, DP-nya harus sekian, dan cicilannya mesti sekian, kayak gitu. Jadi kenapa sih kok saya nggak di ACC gitu. Yang kedua, itu yang pertama ya, dilihat dari penghasilannya dan DP dan tenor yang diambil. Dan yang kedua, itu mungkin pas disurvei ke rumah, teman-teman kebanyakan ya itu bilang, saya mah nggak ngontrak, ini mah rumah keluarga. Tahu-tahu pas ditanyain ke tetangga, ternyata ngontrak. Pas bilang pertama, saya ngontraknya tahunan, pas disurvei ternyata ngontrak bulanan. Jadi harus jujur dari awal gitu, biar si marketingnya pun ngebantuinya ikhlas gitu, dan Pol gitu ngebantuinya benar-benar sampai ACC karena teman-teman sudah jujur dari awal seperti itu. Jadi jangan salahkan marketing ketika nanti pas proses terus tidak muncul ACC gitu dari leasing tersebut. Atau enggak misalkan yang ketiga, teman-teman pasti cek data bagus, semua bagus, tapi sama tetangga kanan kiri depan belakang pernah cekcok, pernah musuhan, berantem dan segala macem. Ketika disurvei sama surveyor ke rumah, tanyain ke tetangga kanan kiri, ini mah bapak ini mah gini ngejelek-jelekin, otomatis itu nggak bakalan di ACC seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman diproses, berharap besarnya itu kan di ACC karena teman-teman butuh motor, dan kita pun sebagai marketing ingin membantu teman-teman supaya di ACC. Dan dari awal harus ada kejujuran dulu gitu, keterbukaan dulu gitu, biar kita juga marketing tahu gitu harusnya seperti apa kayak gitu. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupin, mending langsung dibuka ke marketingnya gitu. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman jangan selalu menyalahkan marketingnya, kenapa nggak di ACC kayak gitu ya. Nah, ini untuk mengenai prosesannya seperti itu. Jadi ketika nanti diproses, teman-teman harus pahamin seperti itu ya.